Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Lalu kita juga akan membahas mengenai DXY ya. Tapi sebelum kita bahas untuk kedua chart ini lebih lanjut, kita mau bahas dulu yaitu mengenai news untuk hari ini ya. Hari ini nih. Ya, kalau untuk hari ini tidak ada news ya. Jadi hanya ada news dari CPI ya di sini. Ya, untuk CPI ini juga untuk pound sterling ya atau GBP ya di jam 14.00 atau di jam 2 siang nanti gitu. Ya, kemudian kalau kita perhatikan ada lagi dari Amerika atau USD. Ya, ini untuk crude oil inventory atau untuk oil aja gitu. Itu di jam 22.30 gitu. Memang kalau dilihat dari stok forecast-nya dia ya, stok forecast-nya dia itu terpantau melemah dari 5.521 ke 2.600 ya, artinya kan berkurang gitu kan stoknya. Nah, ini artinya untuk harga oil ini positif atau surplus untuk oil itu sendiri. Tapi tetap ya, yang namanya news ini kita jangan berpatok dengan angka dari si forecast ini gitu, yang selalu saya ingatkan kepada kalian. Tetap lebih enaknya adalah kita tunggu hasil aktualnya keluar ya, baru kita trading gitu teman-teman ya, karena memang hasil data aktual inilah yang akan kita bandingkan dengan si previous ini sendiri gitu, bukan forecast. Forecast ini hanya data sementara gitu, itu yang selalu saya ingatkan kepada kalian semua gitu. Oke, kemudian kita mau cek dulu nih untuk news yang kemarin ya, kayaknya seru juga nih untuk di review ya. Nah, untuk news yang kemarin ini kalau kita perhatikan ada dari core CPI, ini ternyata hasil aktualnya ini hijau semua kalau kita perhatikan di sini ya, luar biasa ya, memang hasilnya bagus ya untuk DXY. Kemudian kalau kita bandingkan dengan previousnya ya, dari 0.3 ke 0.4 itu surplus, terus dari 3.4 ke 3.1 ini sebenarnya kurang bagus ya, karena di bawah previousnya ya. Cuma kenapa hijau? Hijau karena di atas data forecast gitu, jadi sistem ngedetect itu adalah ya hijau atau merah itu dari si data forecast ini gitu, itu sistem gitu. Tapi secara overall untuk data aslinya ya, untuk si 31 sama 34 ini aslinya adalah merah gitu ya. Kemudian dari 0.2 ke 0.3 untuk CPI yang monthly-nya ya, ini hasilnya bagus. Nah, jadi yang surplus itu sebenarnya ada dua, yang 0.4 sama 0.3 gitu teman-teman. Kalau untuk yang 3.1 ini sebenarnya minus gitu, karena di bawah data previous. Tapi overall nggak apa-apa lah, pelaku pasar udah seneng gitu ya, kita kasih core CPI. Kan intinya yang saya kasih tahu kalian itu adalah, yang kita perhatikan adalah core CPI di video yang kemarin gitu kan. Core CPI-nya ini untuk yang kita tradingkan gitu ya, karena ini juga jadi acuan dari si Fed itu sendiri gitu kan gitu. Dari 0.3 naik ke 0.4 artinya udah bagus gitu. Nah, ini kan yearly itu artinya secara keseluruhan selama tahunan ya, CPI itu segini gitu, kenaikan sama penurunannya gitu teman-teman ya. Jadi ini memang untuk long term ya. Kalau untuk yang CPI yearly ini namanya juga YOY gitu kan, year on year gitu. Nah, kalau untuk yang MOM ini artinya monthly gitu. Monthly ini khusus untuk yang Januari, artinya di sini ada kenaikan ya dari 0.2 ke 0.3 yang menyebabkan core CPI juga ada perubahan nih dari 0.3 ke 0.4 gitu teman-teman. Nah, itulah kenapa saya katakan kita jangan terpengaruh dengan data forecast gitu, karena forecast ini hanya data sementara gitu. Tetap yang utamanya adalah previous dibandingkan dengan aktual gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi setiap kalian ada news, kalian jangan terpengaruh oleh data forecast ya, tapi sebisa mungkin ya kita tunggu data aktualnya keluar baru kita tradingkan gitu. Karena memang posisinya kalau pada saat news ya atau pada saat mau rilis data itu sangat berbahaya gitu teman-teman, bisa aja di luar ekspektasi kita atau di luar hitungan kita gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lihat lagi ya untuk yang chartnya ya, memang luar biasa sekali pergerakannya kalau kita perhatikan ya. Ini untuk chartnya, nah mesinnya ala pen ya ternyata. Oke, untuk chartnya kita lihat kalau gold ini sempat naik sebentar aja, hitungan detik ya, ini hitungan detik loh ini loh teman-teman, ini hitungan detik. Jadi saya ada open buy juga sebenarnya ya di sini lah ya, 28an ya kalau nggak salah saya open buy apa di 30 ya, 29 lah ya 29
terus TP di 31, cuma kena slip patch jadi TP-nya di 32, habis langsung turun dan nggak pernah kembali lagi ke atas gitu ya. Jadi gold ini officially untuk pertama kalinya di 2024 dia closing di bawah angka 2000 untuk daily-nya gitu teman-teman ya. Di sini dia closing di bawah 2000. Nah, di sini nih. Nah, ini closing di bawah 2000. Yang artinya secara keseluruhan di sini kalau kita perhatikan memang untuk gold ini dia potensi mengalami pelemahan atau penurunan dari si technically gitu, technical analysis ini gitu teman-teman, secara pergerakan harganya ya gitu, karena dia sudah tembus atau break dari struktur harga trendnya gitu teman-teman. Ya ini kalau kita perhatikan nih, ya, kita hilangin dulu aja di sini ya. Nah gitu biar enak dilihat. Oke, di sini kalau kita perhatikan, ya ini kan ada struktur harga, ya struktur harga ini kan di uptrend. Oke, di uptrend nih, gitu. Nah, begitu uptrend di sini kita lihat nih, ini ada height-nya dia yang terakhir, ya kan di sini. Terus ini ada low-nya dia juga nih, ya ada low-nya dia juga, gitu. Kemudian yang kita bilang ya untuk potensi pertama kali adalah dia sudah break dari trend line-nya dia. Yang tadi kan ada trend line ya, kalau kalian perhatikan ya. Di sini itu ada trend line. Nah, ini ya, ini trend line-nya dia. Yang merah ini, ya ini trend line-nya dia. Dan dia udah break nih dari trend line dia, gitu teman-teman. Nah, kemudian secara technically, ya berarti ini adalah awal mula si gold ini berubah menjadi downtrend, gitu. Tapi untuk yang benar-benar dia break dari struktur harga dari si daily-nya dia ini, ya kita lihat current height-nya di mana? Current height-nya dia kan di sini, gitu. Nih, current height-nya di sini. Oke, current height-nya di sini, berarti karena dia current height-nya di sini, kita cari dulu nih current low dia yang terbentuk. Nah, current low dia di sini. Nah, berarti dia harus bisa break dari 1973 ya untuk gold ini ya baru bisa dikatakan downtrend untuk struktur harganya gitu. Oke, itu informasi yang kita dapatkan dari time frame daily ini sendiri gitu teman-teman. Jadi officially ya gold ini memang karena dia udah close juga di bawah 2000 ya, berarti kan di support yang ini ya, support yang ini yang tadi di area support nih sekarang jadi area resisten untuk si gold itu sendiri gitu ya teman-teman. Itu informasi dari daily-nya. Nah ini juga jadi kita dapatkan informasi lain itu ada di sini gitu, itu di bagian struktur harga. Jadi gold itu harus bisa closing atau ngejar ya low-nya itu di 1973. Ya hitunglah 1970 ya, 1973 sampai 1970 ya. Itu sebagai patokan kita untuk dia menjadi downtrend gitu untuk struktur harganya. Jadi ini bisa dikatakan permulaan lah dia untuk beralih ya dari uptrend menjadi downtrend gitu ya, teman-teman. Oke, itu informasinya. Kemudian lanjut lagi ya, kita mau masuk nih ke intraday, yaitu kita pakai cukup yang 30 menit ya. 30 menit aja udah cukup lah di sini ya gitu. Nah kalau kita perhatikan untuk yang 30 menit ini memang terakhir dia benar-benar stay di area resisten yang di sini nih kalau kalian ingat ya, 2028 2025 ya, ternyata dia sempat spike sedikit ke 2032 ya, habis itu dia langsung lanjut turun, kemudian menembus 2015 ya kan, 2012 sampai 2000 pun ya level 2000 nggak dikasih kesempatan untuk retrace gitu. Ada sempat retrace, saya ada dapat buy juga di 2002 ya, 2002.5 kalau nggak salah atau 2002.7 ya, saya ada dapat buy, saya lepas di 2025 gitu, 2025.7 saya lepas gitu karena TP2 saya itu ada di 2026, ternyata nggak dapat, cuma sedikit lagi 2025.9 terus langsung lanjut turun. Nah, tapi ya overall oke lah gitu ya. Setelah itu saya belum ada open buy lagi nih sampai di sini gitu. Ini juga kalau saya lihat goldnya ini juga masih sideways, belum ada pergerakan lanjutan ya. Biasalah gold ini kalau dia udah mengalami penurunan yang cukup signifikan ya gitu, atau penurunan besar atau kenaikan besar ya, intinya big move ya, big movement dari gold ini sendiri seperti biasa dia pasti akan sideways dulu gitu ya, entah sampai kapan sideways-nya ya, tapi ya sampai dia memang ngumpulin lagi nih
niat dia untuk naik atau turunnya lagi gitu teman-teman. Ya, ini udah biasa lah kalau ini ya, kita paham lah sama pergerakan goldnya gitu. Nah, cuma kalau di sini kita mau cari nih area kita yang bisa dipantau untuk hari ini gitu. Karena hari ini nggak ada news, jadi potensi pergerakannya juga sideways ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Ya, ini kalau kalian masih ingat nih, di video kemarin atau di video minggu ini yang saya upload di hari Minggu ya. Minggu ini kalau kalian perhatikan nih, begitu break dari 2015 ya, dan di bawah 2050 itu dia maka potensi turun gitu. Ya, ini juga kemarin saya ada share juga OI data ya, ternyata sampai ke angka 2000 ya, di bawah 2020 ke bawah gitu teman-teman gitu. Nah, ternyata dia masih sampai ke 1990 untuk penurunannya gitu, luar biasa sekali gitu ya. Oke, ini kalau kita lihat, ini kita hapus dulu untuk area-areanya karena ini udah nggak kepake lagi gitu teman-teman ya. Ini udah nggak kepake lagi, jadi kita bikin zona baru lagi aja gitu loh. Nah, kecuali yang angka 2000 ini ya, ini kita masih stay aja ya, kita masih tetapkan sebagai area resistennya dia. Nah, dan juga kita nemu ya, itu kurang lebih untuk resisten baru itu ada di 2001 ya, atau kita bikin ke 2000 aja nggak apa-apa gitu. 2000 kita masukin sini ya, terus ini 2007 gitu, jadi ini range-nya, kita bikin range-nya dulu. Nah, ini kita bikin range karena kan pergerakan cukup besar ya gitu. Nah, kita bikin range, kita nemu nih gitu, selama di bawah angka 2000 kita naikin satu time frame lagi. Nah, ini oke, sip. Kita coba cek di sini. Nah, selama di bawah 2007 ya, atau di bawah 2000 sampai 2007, kalau kita perhatikan nih, yang ini nih 1, 2, 3 ya kan, itu dia potensi turun untuk retest kembali ke 1990 ya. Di sini juga sama 1990 juga tuh ya, atau bahkan di bawahnya nih, kalau di bawah 1990 dijebol ya, ini bisa lanjut kurang lebih ke harga nih, kita perhatikan sini 1 ya kan, 2, terus ini 3, 4. Nah, ini average-nya itu kurang lebih di level harga dia bisa retestnya itu ke level 1973 teman-teman ya, average-nya kalau dari 1, 2, 3, 4 ya, 4 history yang ada gitu. Nah, untuk saat ini dia ada di support nih berarti gitu. Untuk saat ini dia ada di support. Tapi begitu dia jebol dari support di 1987 ya. 1987 berarti itu di sini nih. 1987 ya, ini kemudian dia akan coba untuk retest kembali ya ke level harga area supportnya itu di 1973 sampai 1970 gitu teman-teman. Ya, anggaplah di sini 1970 ya, sini. Nah, ini kita ambil ya, kita ambil zona barunya dia lagi aja gitu. Oke, ini zona barunya dia. Nah, nih kalau kita perhatikan nih ya, ini juga ternyata ada satu lagi sini. Nah, ini dia nggak tembus ya, bahasa ini sorry, dia nggak tembus dari, atau dia break dari 1987 ya, dia retest. Nah, ini dia break nih, ini kan dia support ya, yang saat ini nih, yang saat ini 1990, 1991 ya, sampai 92 itu kan support. Nah, ini di breakout sama dia nih, terus dia retest nggak tembus lagi ke atas 1987 sampai 90, dia turun ke 1973 gitu teman-teman gitu. Ini support ya juga gitu. Berarti kalau kita mau nge-buy lagi begitu dia break dari 87 ya, begitu dia nge-break dari level 87 ini, itu kita harus tunggu kurang lebih di, untuk amannya ya, itu di 1973 gitu. Ya 73 nggak usah 73 pas lah, 74 udah oke lah ya, 74 nanti asal di bawah 70 gitu, palingnya agak lebar aja SL-nya. Kalau hoki ya paling dapat di 73, 72 gitu kan, gitu teman-teman. Nah, ini udah rejection cukup kuat. Atau kita mau ngambil center line-nya itu
yang cukup banyak di retest ya. Di sini kurang lebih di 1980. 1980 ini kalau kita perhatikan juga cukup favorit ya mereka orang untuk ngambil di situ. Dikit-dikit lah di sini. Ini center line-nya dia. Di bawah 1980 berarti dia lanjut nih gitu teman-teman. Nah, untuk saat ini berarti ini ada area support 1, ini support 2, support 3 gitu. Ini area yang kita pantau untuk hari ini gitu teman-teman ya. Ini area pantauannya kita nih untuk hari ini. Berarti 7370 ya. Terus 91 sampai 87 ya, kemudian di 80 gitu. Kenapa yang 80 nggak saya buat zona? Karena memang ini apa ya, bahasa itu agak susah kalau kita buat zona, kan ini pergerakannya cukup kecil. Paling kalau kita mau buat zona pun ya dari 1980 ya ke 1978 gitu teman-teman. Karena ini spike terakhir ya, sampai 78 aja gitu buat zonanya. Nah, di sini ya, kita buat zona di sini itu berarti begini. Nah, kecil kan zonanya gitu loh. Jadi 1980 ya sampai 1978, atau kalau mau kita naikin dikit yang 80 kita bisa ke 81 ya. 81.2 atau 82 sampai 78 gitu. Nah, ini zonanya. Jadi ini zona bahasa itu zona buy ya, ini ya. Buy zone ya. Yang perlu kita pantau untuk intraday ini gitu atau hari ini gitu teman-teman. Oke. Kemudian kalau selling point itu kita bisa pantau di 2000 ya sampai 2007 ya. Ini selling point pertama. Ya, memang kalau kita lihat memang kalau secara 4 hours sama 1 hours cenderung untuk selling point gitu. Ya, jadi ini area yang benar-benar saya pantau gitu. Ini area yang benar-benar saya pantau karena dia sudah break juga dari area supportnya dia yang kuat ya di bawah 2000 gitu. Oke, kemudian ya ini sell point 1, sell point 2 nya itu kurang lebih nanti di 2012 ya. 2012 sell point ketiga itu saya nanti mau pantau kurang lebih di level 2005 lagi ya sampai 2028 gitu. Ya, jadi kita ambil yang benar-benar SNR kuatnya dia dulu ya, karena memang pergerakannya agak kurang bersahabat gitu ya teman-teman ya. Sell point 1, sell point 2, ini sell point 3. Oke. Itu kalau dari saya. Untuk saat ini dia sedang berada di area buy point nomor 1 gitu. Ini buy point 2, ini buy point 3 gitu. Oke. Ya, jadi itu untuk saat ini sih kalau misalnya yang dikata Bang entry nggak gitu. Ya, saya sih belum entry gitu loh. Maksudnya kayak walaupun dia sudah ada di area buy saya, tapi saya belum entry gitu. Kenapa? Karena posisinya untuk saat ini ya, volume sellernya masih mendominasi nih. Di 1 jam pun masih mendominasi. Bahkan di 30 menit ya di sini kalau kita perhatikan ini masih seller ya. Confirm ya, masih seller semua gitu. Bahkan di area sideways di sini ya kalau kalian perhatikan, nah, sideways zone ini masih dikuasai oleh seller semua. Setiap ada candle merah ya volume sellernya tinggi gitu loh, tinggi ya kan. Setiap di sini tinggi gitu. Nah, itu yang buat saya tuh belum masuk untuk entry gitu. Kenapa nggak entry sell aja bang gitu ya? Kalau mau entry sell sebenarnya bisa aja, cuma kan ini bahasanya masih di support gitu loh. Jadi even itu sellnya besar ya, bukan berarti kita langsung hajar sell gitu ya dengan target sekian gitu kan, nggak bisa juga gitu, karena kita juga butuh konfirmasi dari si candlestick itu sendiri. Candlestick terakhir baru konfirmasi oleh si volume gitu. Jadi volume ini konfirmasi terakhir sebelum kita entry gitu teman-teman, atau kita melihat momentum ya dari si volume ini untuk ngikutin gitu teman-teman. Oke, itu kalau dari gold itu sendiri. Intinya untuk gold itu dia masih kategorinya kalau untuk daily dia masih uptrend, cuma memang sudah ada nih tanda-tanda dia mau coba ya menjadi downtrend gitu dengan cara meng-break dari si time frame atau trend line daily-nya itu sendiri di time frame daily-nya gitu ya. Itu teman-teman. Oke, kemudian kita cek lagi dari US dollar ya. Wah, jadi panjang nih ya videonya. Nah, ini dia bertahan nih, area supportnya tetap di 104 gitu untuk support dari US dollar itu sendiri. Lalu dia nge-break dari 104.5 ya. Di sini 104.5 di break. Untuk saat ini US dollar juga sedang sideways gitu di atas ya. Dia sempat hampir mau nyentuh kalau kita perhatikan nih
dia hampir menyentuh 105, dikit lagi dia nyentuh 105 ya di sini. Nah, jadi belum nyampe gitu teman-teman. Untuk saat ini resisten dari si US dollar itu sendiri itu berada kurang lebih di harga saat ini nih. Ini resistennya dia. Nah, ini resistennya si US dollar. Oke, ini. Nah, nanti untuk next resistennya lagi ya, itu ada di 105.23 gitu ya. Ini dari Fibo resistennya dia. Berarti ini kurang lebih nanti di sini. Nah, di sini sampai sini. Ketemu lagi kan resistennya dia. Bentar. Oke, ini untuk resisten dari si dolar itu sendiri. Nice. Nah, ini dia. Oke, jadi itu sih ya. Untuk saat ini dolar memang masih potensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Tapi karena ini juga udah nyampe di resisten selanjutnya ya. Kalau saya lihat sih memang dolar ini masih potensi ya, selama dia bertahan di atas 104.5 ya di sini. Dia kan misalkan pullback nih, tapi dia nggak ngebreak si 104.5 gitu loh. Ya, dia masih ada potensi nih untuk naik kembali ke 105.3 ya, sampai atau 105.2 sampai 105.4 gitu. Kecuali pada saat dia posisi koreksi dia bisa ngebreak di 104.5. Nah, ini dia baru balik lagi nih ke movement lamanya dia gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya untuk dolar gitu. Jadi kalau dolar berarti selama dia koreksi ya dan memang ngebreak ya dari 104.5, nanti bisa kasih chance ke gold ini sendiri untuk koreksi juga sampai kurang lebih ke harga 2000 atau 2007 kembali gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan dia nggak ngebreak dari 104.5 ya, atau dia melanjutkan ya naik di atas 105, berarti gold ini potensi untuk turun lalu ngebreak dari 1987 turun ke 1980 sampai 78 gitu, atau bahkan worst case-nya bisa ke 1970 gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu yang saya ingin katakan atau sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.